ini untuk belajar bersama tentang e-network. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada acara inti, jadi kita hanya sharing saja. Karena di grup saya melihat banyak teman-teman yang belum memahami tentang aplikasi e-network. Terutama sebenarnya ibu-ibu yang dari Lebe ada ini nampaknya malah tidak rawuh. Ini yang hujan mungkin ya barangkali. Nanti atau suatu ketika diagendakan Pak Wondo untuk buku-buku di sana biasa bicara. Bapak Ibu, tadi malam saya share tentang KPID. Niki yang rawuh sedangkan anggota KPID nggih. Alhamdulillah. Sebenarnya tidak menjadi anggota KPID pun sebenarnya pareng Bapak Ibu. Jadi kami pribadi mengendaki Pioner Magetan itu yuk belajar bersama. Karena aplikasi ini terus terang harus dipelajari, harus dipahami, dan penjenengan harus bisa menggunakan. Jadi kalau pemikiran penjenengan di awal atau mindsetnya itu ini adalah bisa dijadikan uang, ini yang harus diluruskan, yang harus bisa digunakan menjadi uang, bisa nanti digunakan untuk beli pajero. Tetapi penjenengan harus memahami betul, harus mengerti, sehingga kalau tidak mengerti nanti suatu ketika pas mulai bisa digunakan semuanya sibuk, penjenengan bingung, aku piye Mbah Mono ora iso iki, aku piye Mbah Mono sibuk sendiri. Piye iki Pak Yed yo bingung dhewe lah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu tujuan kami hanya ingin memahamkan itu, Pak. Jadi aplikasi e-network ini pengembangan pertamanya semuanya itu sebenarnya Bapak. Apa ya menurut saya? Hanya perkiraan. Dari Pak Nikola sendiri itu ya tidak punya pegawai. Adanya namanya korting. Tapi kita sendiri, Pak Wondo yang sering chat di Twitter melampaui dunia pernah Pak chat dengan kortingnya. Ingat yang namanya korting. Nah itu moderator ya. Nah ini nanti Pak Wondo mungkin bisa menjelaskan. Saya tidak paham malah moderator itu gimana fungsinya, apa. Tapi alhamdulillah sebenarnya waktu ini didirikan pertama itu ada teman dari Magetan itu namanya siapa ya? Itu sahabatnya moderator Pi untuk Indonesia. Jadi Mas siapa itu namanya? Saiful atau Mas siapa? Yang rumahnya yang jualan dulunya dia di Tangerang di pelabuhan, tapi sekarang mundur karena bapaknya gerak. Di Kauman itu loh Pak ya, rumahnya Kauman. Siapa namanya saya lupa. Cuma kelihatannya jarang kesini karena di sini banyak anggota KPID lah. Beliaunya mungkin tidak berkenan untuk KPID. Dulunya sering komunikasi dengan saya di grup, selalu tanya. Berarti Pak Eko tidak setuju dengan adanya konsensus global. Nah, dulu sering seperti itu, tapi ini jarang. Hanya saya berusaha untuk chatting. Itu temannya moderator, sahabatnya katanya pernah ke sini. Nah, tugasnya moderator saya tanya itu katanya mengawasi perkembangan pengguna Pi di Indonesia. Bahkan pernah di Surabaya itu ada warung soto yang bisa dijual menggunakan dibarter dengan Pi. Nah, moderator itu terbang ke Surabaya ngecek benar enggak. Tugasnya seperti itu, katanya. Itu yang saya terima langsung. Kalau soal yang lain itu pemahaman perkiraan melalui YouTube, melalui berita-berita yang ada di Facebook, yang ada di mana Bapak Ibu, yang ada di Twitter, pokoknya media sosial. Itu semua ya hanya praduga, kira-kira Bapak. Tapi sebenarnya kita tidak usah mengira-ngira, semuanya ada di sini, ada di aplikasi Bapak Ibu, ada di aplikasi. Coba hari ini tadi saja sudah
tampilannya berbeda. Tampilannya berubah. Coba Bapak Ibu Waiting for connection. aplikasinya P, mari kita buka bersama. Dilihat, nah tampilannya gambarnya pencetus, gambarnya pembuat. Nah, Nicholas vokalis. Ada istilah OPED. OPED tapi jelasnya tengah. Tadi di grup ada yang memperkirakan open-net. Open-net itu bahasa Inggris kan tidak, open-net berarti tertutup. Open kan dibuka. Kalau tambahin ED kira-kira kebalikannya, kira-kira begitu. Ada yang di grup tadi nge-share. Maka ini ungkapan dari, kalau ini langsung dari Pak Nicholas. Berarti kita masih berada di, ini kira-kira peringatan, kita masih berada di inclusive mainnet. Mainnet tertutup. Apa artinya mainnet tertutup itu? Artinya mainnet itu sudah di-maintain. Jadi P itu sudah bisa digunakan melalui internet. Cara kasarane mainnet itu wis main melalui internet. Tapi tertutup. Nah, kenapa tertutup? Karena terbatas untuk pengguna saja. Gitu loh. Terbatas untuk pengguna. Nah, nanti ada fase mainnet terbuka. Kalau sudah terbuka, berarti sudah dibuka di pasar. Sudah ada harganya. Nah, kalau mainnet tertutup, harganya tergantung sama IDW. Jadi mau Pak Biono kagungan pisang goreng. Pak, lo belum dicip, lo tugas. Oh monggo Pak Eko. Dibeli berapa 0,00 sekian 5 pi. Pak Biono boleh, saya setuju ya sudah. Berarti kan sudah bisa digunakan. Itu namanya mainnet tertutup. Mainnet tertutup. Lalu Bapak Ibu kita kenali aplikasi. Yang pertama ada chat itu, paling atas, kiri atas itu chat. Chat itu artinya komunikasi. Jadi penjenengan pengen itu di tombol mboten nopo. Jenengan pengen takok apa yang ditulis nang ngono disaged. Nah, hanya saja ada batas-batas tertentu yang kita tidak boleh menulis. Coba Bapak Ibu dicoba saja karena hari ini tugas kita itu belajar ini. Maka kita praktekkan. Yang ini deh, yang ini kita tombol chat itu tulisan chat. Lalu tanda plus bawah ini kita klik lagi. Kita klik. Nah, kita klik. Nah, terus itu ada tulisan bahasa Indonesia. Kita klik yang bahasa Indonesia. Nah, klik bahasa Indonesia lah. Yang warna ini tulisan merah, semua pesan. Itu artinya penjenengan oleh nulis yang kono. Mau urung migrasi ya teko aku kok urung migrasi basa Jawa ya oleh nang kono ada pesan semua. Nah, terus di sebelah kirinya itu ada kolom tulisan merah tapi putih. Lah ini yang ada FAO, ini penjenengan nggak boleh nulis. Ini perintah dari kortingnya, perintah dari kantor. Jadi, ya isinya apa? Di tombol mawon gitu loh. Nah, ini kono enek itu satu, ada peraturan chat bahasa Indonesia, ada belajar aplikasi free network, dilihat mawon dibaca. Ada verifikasi, lah ini sih bingung nih. Coba verifikasi di tombol Bu, Bapak Ibu klik, dilihat di situ. Itu perintah dari korting, Pak. Nah, ini. Nah, ini ada nomor-nomor untuk verifikasi. Nah, terus di bawahnya itu ada nomor telepon, ada Facebook, ada lain sebagainya. Nah, itu jika tampilan di profil Anda itu nomor teleponnya enggak dicetak dulu, Facebooknya dicetak dulu, wis cukup. Gak usah ngoyo-ngoyo nomor itu angel Pak Eko. Seperti punya saya ini Pak, 2 tahun nambah nomor tidak bisa diverifikasi. Karena apa? Saya daftarnya lewat Facebook. Facebook saya buat tahun 2009, nomor telepon wis hilang. Tapi Facebooknya saya aktif. Sehingga nomor saya tidak bisa diverifikasi, nomornya wis ganti. Ini. Terus bawahnya itu yang diverifikasi telepon, Facebook, password. Nah, itu kan ada baik, cukup. Jadi ada perintah semua. Ini yang harus dikenali. Jadi tidak usah